Dan dia bilang, saya kangen sama ibu, kangen sama adik. Saya bilang, ya akan oke, Ashley, nanti dia akan balik lagi. It's still my mother, right? Saya sebenarnya mau anak yang sekarang di Belanda pulang ke Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. Anak dan mantan istri sekarang di Belanda. Dan mantan istri tidak mau kasih anak balik ke Indonesia. Sudah dari Juni 2022. Saya Edi Gopi namanya. Saya dari Belanda. Saya sudah 17 tahun tinggal di Indonesia. Walking away, your words are lost on me. You like it? It's taking everything not to turn around. Saya punya dua anak lahir di Yogyakarta, di Bantul. Sekarang dia 7 tahun, dan Ashley barusan 9 tahun, 20 September. Dina itu mantan istri. Saya bertemu pertama kali di Bali 2012. Dia kerja di Bali waktu itu. Setelah itu kita jadi pacaran dan kita menikah 2014 di Jakarta. Ashley, mana? Suara tepuk tangan untuk Ashley! Ya, dia mau pergi dan dia mau bawa satu anak sama anak ke Jogja karena dia bilang, oh ibunya sakit. Nah, berapa lama? Saya bilang, ya beberapa minggu, paling 2 minggu. Ya oke, nggak apa-apa, ya kan? Dan saya bayarin tiket. Ternyata 11 bulan dia ke Jogja. Satu anak 3 tahun dan 1,5 tahun terpisah. Satu di Jogja, satu di Tangerang sama saya. Dan itu anaknya kangen. Adik dan anak juga kangen ibu, dan Danny Junior di Jogja waktu itu kangen saya. Juga itu wajar, kita keluarga. Tapi mantan istri nggak pernah mau kontak sama Ashley yang 3 tahun. Dan saya cari sekolah kindergarten di Treehouse School, dan di sekolah juga guru-guru bilang, mana ibunya? Ya nggak ada ibunya. Selama Ashley sekolah di sini, saya tidak pernah melihat ibunya ya. Ibunya datang, saya hanya mengenal papanya Ashley. Karena dari awal papanya Ashley yang selalu mengantar Ashley ke sekolah. Dari awal dia masuk sekolah, bahkan setiap pagi yang mengantar jemput itu papanya. Saya nggak pernah lihat mamanya. Kadang-kadang saya ke restoran, ya saya selalu coba untuk bikin dia happy. Dan kadang-kadang kita makan, kita bercanda, langsung dia nangis. Seperti dia, dan dia bilang, saya kangen sama ibu, kangen sama adik. Saya bilang, ya akan oke, Ashley, nanti dia akan balik lagi. Ya, saya selalu bilang setiap malam waktu tidur, saya bilang, Mama akan balik lagi. Dan saya kirim SMS atau WA, telepon Ashley. Kenapa nggak mau telepon? Ya, karena nggak mau bicara sama saya. Saya nggak usah bicara sama saya, sama Ashley. Pernah nggak Ashley minta telepon ibunya dalam waktu 11 bulan itu? Atau sering? Sering. Saya bilang telepon. Tapi setelah itu ibunya nggak mau bicara sama Ashley. Cuma sekali. Waktu dia baru pergi, Juni 2018, dia telepon, video call. Dan Ashley nanya, kenapa pergi, kapan pulang?
ya ini masalah susah, itu kamu nggak mengerti. Dan caranya ngomong saya bilang, luar biasa loh, ini anak kecil, 3 tahun, dia mau lihat ibunya. Dan saya bilang, Ashley, saya akan take care. Saya kasih alamatnya dan nomor HP sekolah ke ibunya lewat email, biar ya dia tahu anak di mana. Nah, dan dia telepon sekolah, beberapa kali telepon sekolah, tapi setelah dia bicara sama Ashley jadi sedih di kelas, dan guru-guru yang sampaikan itu saya, guru juga bilang mendingan dia nggak telepon lagi karena Ashley nanya kapan balik dan dia nggak bisa akan jawab itu. Minggu yang lalu mamanya Ashley telepon, dia katanya ingin berbicara dengan Ashley. Kemudian kebetulan Miss Yuli ada di situ, dia yang mengajak Ashley ke suatu ruangan untuk berbicara dengan mamanya itu. Ada kira-kira beberapa menit lah dia berbicara dengan Ashley mamanya. Kemudian saat Ashley kembali ke ruangan kelas, aku melihat dia sedih sekali, wajahnya itu sangat sedih. Jujur aja saya sangat sedih waktu melihat Ashley kembali ke ruangan. Saya sangat sedih karena saya juga seorang ibu ya. Saya juga punya anak. Saya ingin menangis saat itu karena aku melihat dia benar-benar terpukul. Kayaknya hatinya hancur ya saat itu. Aku nggak tahu apa yang dipikirkan oleh Ashley. Tapi saat Ashley kembali ke kelas, dia bilang, my mom, mama aku sudah lama nggak pulang-pulang katanya ke saya. Cuman saya bisa menghibur dia saat itu. Saya hibur dia. Mudah-mudahan nanti mama cepat pulang. Aku bilang seperti itu ke Ashley. Dia nggak sadar anaknya sedih dan untuk jadi besar ya umur segitu itu sangat salah, dan itu juga untuk saya lihat Ashley happy selalu tapi langsung sedih, happy lagi langsung sedih, nangis. Sangat terasa. Ini di sekolah juga mereka terasa, guru-guru juga terasa itu. Gimana, sedih banget sih ngeliat dia seperti itu, karena tiap hari dia kadang-kadang tiba-tiba dia sedih. Iya. Di kelas ya saat awal masuk dia selalu sedih, marah. Kadang-kadang marah ya. Itu dapat berubah dalam waktu sebentar. Tiba-tiba berubah lagi, sedih lagi. Terus nanti dia biasa lagi, terus berubah lagi. Aku tanya, kamu kenapa Ashley? Aku kangen sama my brother, sama mami aku, katanya gitu. Ya gimana ya. Nah, dan Ashley jadi sedih terus. Setiap hari saya urus anak ya, karena saya bikin sarapan, bikin lunch di sekolah, ya, ajarin mandi semua, dan bikin rekreasi, gambar kemana kesini, dan saya juga kerja. Nah, dan saya selalu urus untuk bikin dia senang, happy. Adalah yang dilarang mungkin adalah dicinta kita. Dan Danny Junior, setelah itu saya juga tahu dia kangen sama saya, tapi dia bisa bikin terpisah. Dan ini bukan pertama kali ya. Dia sering terpisah anak sama saya, itu sebelum dia ke Jogja. Itu juga 2018 Maret, 7 Maret, pas 7 Maret. Rabu ya? Ya, dari Rabu. 7 March ya. And the date, 7 March, yeah. Until today. Ashley and Danny didn't enter school. But I don't know why. Yeah, I also don't know why. I tried to find them and I tried to get some proof everywhere, okay, that they not go to school. And thanks for telling me. 3 minggu. Karena kita ada salah paham lewat telepon. So kita ada janji di Summarecon Mall. Ini masalah yang simple. Cuman pintu utama dan utara. Saya dengar utara, maksud dia utama. So saya nunggu di utara, dia di utama. Oke, itu masalah kecil itu. Tapi karena saya bilang, ya tapi saya sudah bilang utara, saya juga nulis. Ya, dan dia stres. Dan dia pergi sama dua-duanya, dan dia juga sama 2 pembantu. Ya, pergi ke hotel dulu karena saya sudah kirim uang, dan setelah itu ke Roxy Yayasan di Jakarta. Nggak tahu dia mau apa sebenarnya. Dia sama anak-anak di sana di Roxy,
Nah, pembantu balik ke rumah di BSD waktu itu dan mereka cerita semua. Kita sorenya dibawa ke hotel, tapi kita berdua itu nggak tahu mau dibawa Hotel kemana. mana? Hotelnya tuh apa? Hotel itu City Smart itu. Oh, City Smart yang Gudang. Iya, nah. Oke. Habis itu udah 2 hari kita di hotel itu. City Smart. Itu 2 hari. 3 hari ya? 3 hari. 3 hari, aha. Dan 3 hari itu pindah lagi kita dari City Smart itu ke Jakarta Barat. Ini Di ditinggalin. Grogol. Iya, ini ditinggalin. Ini ditinggalin di hotel. Di hotel yang sini, di Iya. Gudang. Nah, terus aku tuh ditinggalin di jalanan gitu loh. Tinggal sama orang Papua di sana itu yayasan Katolik itu. Nah, dan itu bahaya dan setelah uang habis 3 minggu kemudian, 28 Maret, dia balik lagi ke rumah sama 2 anak. Dan saya bikin janji lewat video. We have made a deal. Today is 29 March. We made a deal. Dina came to visit me. And what is the deal now? Monday I take the in here. Yeah, and I take care of them. Yeah. Right? And then you stay in the course and you can see the kids Yeah. and under my supervision. Yeah. Yes, can you say that? Yeah, Monday I give to you. Aku stay di kos. Anak-anak sama kamu. Oke, dan dia balik lagi setelah itu kita pindah di Paramount beberapa bulan. So itu Juni 2018 ya dia pergi ke Jogja. Jogja ya, 11 bulan itu. Ya. Dan dia pergi waktu dia di Jogja, dia kirim surat gugatan. Dia gugat saya. Di dalam gugatan dia minta 21 juta per bulan dan dia mau hak asuh anak tanpa bicara baik sama saya. So kalau ada masalah keluarga, menurut saya kita duduk dulu, baik bicara. Dia tidak bicara tapi langsung kirim surat gugatan. Saya harus banding, kalau saya tidak banding ya hak asuh anak ke dia dan saya tidak bisa lihat anak mungkin. Saya banding, akhirnya ada putusan di Bantu 2018, pengadilan Bantu di Jogja. Itu putusan pertama, hak asuh anak Ashley ke saya dan pengasuh anak Danny ke dia. Nah, untuk 21 juta, hakim bilang ya tidak sesuai biaya hidupan di sini. Anak-anak di Belanda, tapi alamatnya dirahasiakan. Saya tidak tahu alamatnya, saya tidak boleh telepon. Nah itu kenapa?